kita ngobrol-ngobrol dikit aja dulu kali ya, Chris. Boleh Oke, dong. kalau misalnya dilihat kan IHSG hari ini merah, tapi turunnya cuma 0,072 ya, ke 6.900. Kalau secara 5 hari terakhir masih naik sih 0,26% gitu kan. Nah ini pertanyaan yang gue tanya sebenarnya sama semua influencer juga kalau misalnya gue live. Pendapat lo tentang market sekarang itu gimana sih? Mungkin bisa di-share nih sama teman-teman cuan troopers. Oke, market ya. Kalau kita lihat teknikalnya indeks ini kan sebenarnya udah berapa kali coba nembus lah gitu ya area resist ini. Tapi kan sadly ketahan lagi. Nah, ini kita balik lagi ke area resistnya. Terus dari market sendiri pun ya kita ngerasa lah hijau lagi sepi ya market ya. Kemarin juga ngobrol sama teman-teman tuh bener-bener ini tuh duitnya nggak tahu kemana lah istilahnya gitu. Kita ngerasa juga duit tuh nggak ada yang masuk, yang ada cuma pindah-pindah doang gitu. Tapi apa ya, mau dibilang minim sentimen, ini bisa juga flow-nya juga belum kerasa masuk gitu ya. Mungkin juga karena lagi OTW pemilu nih, jadi belum ada kepastian lah politiknya gitu kan. Kita kan juga belum tahu nih nanti capres cawapresnya siapa aja gitu kan. Kemarin kan baru ngumumin satu pasang doang itu kan. Satu pasang doang. Selebihnya juga belum ada hilalnya lah gitu istilahnya. Kan kalau belum ketahuan capres cawapres juga visi misi mereka kita juga belum tahu dong. Maksudnya nanti kira-kira yang akan bergerak di sektor mana. Kalau kayak Pak Jokowi kemarin kan konstruksi tuh. Karena dia kan mau bangun infrastruktur gede-gedean gitu. Jadi bisa dibilang masih wait and see juga sih. Gitu. Makanya belum banyak bergerak banget market. Kayak gitu. Oke. Jadi masih wait and see, marketnya belum ada apa ya bisa dibilang tadi bahasa belum ada sesuatu yang fresh gitu. Belum ada kayak apa ya sesuatu yang kayaknya ini bakal naik atau nggak bakal turun, kayak masih di situ-situ aja ya. Soalnya kalau misalnya dibilang gue ngobrol sama beberapa teman-teman juga sebelumnya, TikTok mungkin masih sideways juga begitu kan. Tadi benar ya yang di-mention sama Olive, gue juga setuju gitu. Jadi memang pemilu ya, itu kan juga masih nggak tahu nih arahnya kemana, ini pairingnya sama siapa begitu kan. Nah tapi ini kan semua namanya sentimen lah ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Betul. Nah kalau misalnya sekarang mungkin buat teman-teman cuan troopers yang nggak terlalu follow up dengan berita-berita gitu kan, kira-kira ada nggak sih Liv yang mungkin mau di-share sentimen-sentimen apa aja sih mungkin yang bisa teman-teman cuan troopers perhatikan, dan mungkin kira-kira dampaknya sentimen ini apa gitu. Kalau misalnya memang ada dampaknya ya, mungkin boleh di-share kali. Oke. Aku sih kemarin lagi baca berita yang baru rilis data itu kan China ya. China rilis data, lalu US juga baru rilis data juga. Terus ada berita tentang India stop ekspor beras kan, gitu. Jadi kayaknya siap-siap inflasi agak naik nih kalau harga beras tuh naik lagi gitu. Jadi kan kemarin sebenarnya ini ada pengaruh gara-gara El Nino juga sih. Jadi pada gagal panen makanya harga beras pada naik gitu. Jadi pengaruh di inflasi. Seperti itu sih Jo, kalau dari data China tuh kemarin. Sebentar aku sembari buka deh. Ada PMI-nya yang nunjukin manufacturing-nya udah mulai pick up sih. Iya. Gitu. Itu dari China berarti ya? Dari China. Gitu. Mana ya kemarin saya baca? Ya, dan juga sebenarnya mungkin sambil nunggu, kalau dilihat dari data-data ekonomi Indonesia sebenarnya masih oke juga ya. Iya. Kalau misalnya kita mau ngebahas tentang sentimen di luar, mungkin masih yang itu aja. Mungkin bisa dibilang minim juga ya, nggak ada yang terlalu gimana. Bisa dibilang cukup minim sih Jo. Gitu. Kemarin itu yang Caixin China itu ya, dibilang survei Caixin ini terutama mencakup bisnis yang lebih kecil dan berorientasi ekspor di China dibandingkan dengan PMI resmi gitu. Jadi udah mulai ada kegiatan ekonominya lah, manufakturnya udah naik lagi untuk di China gitu. Untuk US pun juga kan
unemployment rate-nya naik ya. Jadi ini bisa kasih sinyal lah somehow bahwa the Fed tuh udah nggak akan terlalu agresif lagi gitu. Hopefully kan semua pada berharap the Fed akan stop atau menurunkan suku bunga gitu kan. Jadi lagi pada expect di situ. Seperti itu. Oke. Ya jadi itu beberapa sentimen dari global lah ya bisa dibilang. Betul. Ya, betul. China dan juga dari Amerika Serikat gitu kan. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri sentimennya mungkin yang masih diwanti-wanti tentang pemilu aja gitu ya. Iya. Oke. Di Indo pun inflasinya juga masih oke sih. Dilihat ya Jo ya masih 3% gitu. Menurun kayaknya kan terakhir ya kalau gue baca kan turun terus ya. Bener nggak? Previousnya sebenarnya tunggu ya, inflation rate-nya itu core inflation-nya turun. Inflation rate-nya agak naik dikit. Tapi sebenarnya masih dalam cakupan BI sih ya, 3% plus minus 1% gitu. Oke. Masih oke sih by data sebenarnya. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol, gini ya, karena kita mau santai banget ya, teman-teman ada yang nanya, nanti ditampung dulu ya. Ini udah yang nanya nih, Kakak Ivi katanya. Gimana pandangannya mengenai, nanti itu ya, live. Banyak ya nanya. Iya, saham batubara. Oke, nanti, itu kemarin teman-teman nih ya, mungkin untuk ngebantu jawaban kalian. Terakhir kali gue live itu minggu lalu, gue lupa kayaknya hari Selasa. Minggu lalu hari Selasa itu gue ngobrol sama, lupa orangnya, gue lupa, sorry. Tapi itu membahas tentang batubara ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nih, sama Agi Invest, kayak gue ngobrol sama Albert Gunawan. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau belajar gitu tentang pergerakan sektor batubara, bisa tuh cek di IG live-nya kita minggu lalu ya teman-teman. Oke. Ya, jadi kalau kita misalnya ngebahas tentang global gitu kan, sentimennya tadi dimention sama Olivia, itu bisa dari China and then dari Amerika Serikat juga gitu ya, mengikuti perkembangannya. Dan juga kalau di Indonesia yang lagi rame sih kalau kita di berita memang tentang pemilu gitu kan. Dan biasanya kalau misalnya pemilu itu kan ada sektor-sektor yang diuntungkan gitu kan, ada juga hubungannya mungkin sama siapa nih calonnya, biasanya ya line of business-nya dia ikutan naik biasanya gitu kan. Ya itu adalah ya analisisnya masing-masing, cuma ya begitulah kan. Nah, tapi kita sekarang mau ke topiknya nih, Liv, untuk malam hari ini mengenai ARB nih. Nah, sudah kembali simetris gitu kan. Jadi apakah Olivia hari ini boncos atau cuan? Nah, untuk sahamnya aku bukan saham yang sangat volatil ya gitu. Jadi masih aman lah untungnya sejauh ini. Ya. Jadi kalau misalnya gue lihat di berita juga sih emang katanya untuk LQ nggak ini ya, nggak gimana ya. Actually malah naik. Sebenarnya ARB ini kan, apalagi ARB simetris itu kan lebih ke saham yang third liner lah, atau kita bilang kan saham micin, saham yang kecil-kecil kan. Gitu. Jadi balik ke universe-nya nih, stock universe-nya teman-teman, pemilihan saham teman-teman seperti apa. Gitu. Mungkin kalau kayak Jo, kayak aku, mainnya kayak di blue chip, first atau second liner, nggak terlalu pengaruh lah sebenarnya gitu. Kalau lu bawa-bawa gue, lu tau dari mana gue mainnya cuma blue chip doang? Tahu dong. Oke. Tahu dong. Maksa ya. Oke. Jadi gitu. jadi kalau misalnya yang dari gue lihat beritanya juga sih ada ekspektasi bakal ARB dan sebagainya gitu kan. Cuma ternyata biasa-biasa aja sih gitu kan. Mungkin lebih berdampaknya tadi yang lo mention untuk saham-saham third liner kali ya. Betul. Karena kan bobotnya masing-masing juga dihitung kan ke indeks. Kalau saham yang gede-gede kebanting ARB kan ya bisa bayangin lah indeksnya bakal seperti apa. Kayak gitu sih. Sebenarnya ARB simetris cuman, ya menurut aku cuman berita lah, cuman announcement gitu doang. Gak terlalu ada pengaruh sih. Iya. Karena balik lagi ya ke kitanya gimana pemilihannya, terus manage-nya seperti apa gitu. Ini teman-teman cuan troopers yang nonton malam hari ini ada yang boncos nggak nih? Atau malah jadi cuan nih gara-gara ARB Semarangnya udah balik? Iya, kemarin siapa yang kena ARB pertama tuh? Di saham apa yang kemarin? Asia ya? Asia.
yang Cilacap Fishing itu korban pertamanya tuh ARB 35%. Hari ini aku nggak tahu siapa yang ARB 35%. Aduh, itu ngeri banget sih. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kan banyak juga nih teman-teman cuan topers juga mungkin yang baru mulai juga nih invest kan. Mungkin baru mulai trading atau invest gitu beberapa bulan ini waktu ARB-nya belum simetris gitu, Le. Ya kan? Sekarang tiba-tiba udah kayak gini nih kan, sistemnya balik lagi seperti sebelum COVID. Nah, kalau dari lu sendiri cara pemilihan lu atau enggak cara pemilihan atau enggak advice lu lah buat teman-teman cuan topers nih yang baru mulai invest, mulai main di saham gitu kan, mulai investasi di saham. Gimana nih cara menghadapi ARB sekarang nih yang udah balik simetris? Oke. Advice lo apa? Advice-nya ya, nih untuk ARB simetris ini kan kayak yang tadi aku udah bilang, itu di mata aku lebih menyasar ke saham-saham yang kecil deh, gitu, yang micro cap banget gitu. Jadi saham-saham terliner. Nah, untuk teman-teman yang baru memang disarankan kan lebih ke saham yang kita kenal lah, bisa dibilang gitu ya. Saham yang kita kenal gitu, kita familiar, yang market cap-nya besar-besar gitu. Nah, bisa dimulai dari situ. Nah, dimulainya pun terserah nih, teman-teman mau dollar cost averaging tiap bulan itu juga boleh, atau belinya pas di support itu juga boleh, buy technical juga boleh, seperti itu. Bisa dimulai dari situ sih, jadi biar nggak kaget lah Jo, gitu. Takutnya kan kalau langsung masuk ke saham yang kecil gitu kan, dengan iming-iming return yang besar, tapi mereka belum aware nih dengan risikonya besar juga kalau saham kecil. Gitu, takutnya pada kapok di situ. Jadi mendingan coba incer yang gede-gede dulu aja. Nah, nanti baru deh kalian lihat setelah sekian lama investasi saham itu seperti apa, feel-nya tuh seperti apa sih di pasar di market ini seperti apa gitu. Oke. Jadi mulainya itu dari saham-saham blue chip gitu ya, atau yang liquid juga gitu ya, yang besar lah ya. Tapi siap-siap bosen ya gitu, dalam artian kadang-kadang kan karena anak sekarang itu kan kalau let's say seminggu nggak gerak nih gitu ya, itu tuh udah dikomenin pasti kayak ini sahamnya tuh kok nggak gerak ya, ini itu gitu kan. Padahal ada juga saham yang kita beli tuh, let's say aku beli Januari, baru gerak itu bulan Juni, bulan Juli itu ada gitu. Kayak aku megang satu saham, aku beli kalau nggak salah Maret atau April, baru jalan sekarang. Gitu. Itu kan lumayan ya, 5 bulan gitu, dan belum tentu semua orang tuh kayak sabar menunggulah gitu. Ya. Jadi dipilih aja ya teman-teman ya, yang lebih safe tapi boring gitu kan, atau yang lebih seru tapi mungkin bisa bikin lumayan sakit hati gitu kan. Ya. Dipilih aja, dipilih. Ya, dipilih. Oke, ini ada teman-teman yang udah mulai nanya-nanya. Banyak terus aja ya. Terus aja bertanya, nanti kita tampung dulu, nanti kita jadi tentang BBNI juga ya, Livia nanti. Oke, fine. Jadi tadi kan cara pemilihannya Olivia lah ya, bagaimana istilahnya buat teman-teman yang baru mulai itu mungkin emang startnya dari saham-saham yang nggak terlalu volatil ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Jadi memang sebenarnya kita juga masuk ke saham itu ada tujuannya kan, Liv ya. Jadi kan nggak cuma kayak gue mau investasi saham tapi nggak tahu tujuannya apa. Jadi teman-teman di sini juga harus bikin target kalian gitu kan. Bahkan dalam trading juga kan, mau scalping, mau swing, apapun ada targetnya gitu kan. Betul. Mau investasi long term juga tetap ada targetnya gitu kan teman-teman ya, dengan tujuan keuangan kita. Nah, mungkin Olive kan juga sering sharing tentang personal finance begitu kan. Jadi mungkin di saat market lagi bisa dibilang cukup lambat gitu kan, atau kurang seksi lah ya bahasanya sekarang, dengan sentimen yang cukup minim dan sebagainya. Kalau misalnya dari sisi personal finance nih yang bisa lu share nih sama teman-teman, apa nih kira-kira dari money management yang bisa diperhatikan, apalagi dengan keadaan ARB udah balik lagi nih kan, bounce atau cuan ini kan bisa mengubah bisa mengubah kondisi keuangan seseorang dengan begitu cepat gitu loh kan. Nah, kira-kira ada yang bisa di-share nggak nih sama teman-teman cuan troopers secara general aja? Untuk personal finance ya, di saat market lagi boring gini aja ya? Iya. Oke.
Kalau menurut aku kan pertama balik lagi nih, ini kan kita ngomongin investasi gitu ya, perencanaan keuangan. Nah teman-teman di sini kalau belum punya dana darurat gitu ya atau asuransi, menurut aku saran aku sih better fokusin di situ dulu gitu. Kalau untuk investasi itu bisa dibilang step selanjutnya lah gitu. Jadi emang utamain fokusin di dana darurat dulu. Unless kecuali kalau teman-teman emang kepo banget nih pengen nyoba gitu ya, itu bisa dana kecil aja gitu. Toh sekarang kan invest kan nggak harus mahal ya istilahnya. Kalau dulu kan mungkin at least minimum 10 juta gitu kan, yang gede-gede lah. Sekarang kan dari 100.000, 1 juta itu juga udah bisa gitu. Jadi pertama sembari market lagi nggak jelas ya, bisa dibilang gitu ya, lagi boring, lagi adem ayem, teman-teman fokusin di dana darurat dulu. Kalau mau masuk itu dikit aja di saham. Yang penting teman-teman tujuannya itu cuma buat ngerasain doang gitu loh. Oh market tuh kalau lagi boring tuh seperti ini, atau nanti kalau tiba-tiba ada sentimen apa, entah sahamnya naik atau turun, itu teman-teman bisa merasakan gitu. Tapi yang perlu keep in mind sebelum investasi itu harus punya fondasi yang kuat gitu. Fondasinya itu adalah dana darurat dan asuransi gitu ya, proteksi. Terus di make sure juga nih teman-teman kalau punya utang gitu ya, utang cicilan lah, kartu kredit, pinjam sama saudara, sama orang tua gitu ya, itu harus ditambal dulu gitu. Jadi lunasin dulu tuh biar fondasinya tuh nggak bolong-bolong. Jangan sampai teman-teman fokus investasi tapi ternyata sorry to say utangnya banyak. Nah itu kan nggak baik juga sebenarnya kan. Itu at the end kan akan menggerogoti teman-teman sendiri lah kayak gitu. Dan juga be wise ya, karena sekarang kan pinjol lagi rame nih gitu ya. Aku agak concern nih Jo sebenarnya. Masih emangnya? Kayaknya sih masih ya gitu, maksudnya lagi rame gitu. Aku sering lihat di thread lewat di sosial media aku tuh pasti ada aja cerita pinjol gitu. Makanya mumpung aku lagi live dan ada platform lah ya, aku juga ngutarin lah concern aku, teman-teman lebih bijak lagi lah kalau mau minjam gitu ya. Pinjol itu walaupun cepat gitu, tapi kan risikonya tinggi juga kayak gitu. Gitu sih. Jadi mungkin money managementnya simple gitu ya. Sebenarnya money management tuh by teori simple, cuman kalau dilakuin itu kadang-kadang ada aja godaannya Jo. Iya. Entah untuk ini, untuk itu, segala macem. Iya. Ya teman-temannya setuju banget ya. Jadi emang sebenarnya fondasinya itu memang balik ke money management dulu ya. Sebenarnya dari mungkin karena backgroundnya juga dari gue sebelumnya ada kayak about personal finance, dan lu juga sering bikin konten tentang personal finance. Jadi emang sebenarnya penting banget gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau mulai investasi dan sebagainya harus rapi-rapi dulu gitu kan di money managementnya. Jangan sampai justru investasi kalian itu memberatkan kehidupan gitu kan. Betul. Karena kan kita pengennya itu kan malah jadi apa ya, jadi booster lah ya sebenarnya kan investasi itu kan tujuan keuangan kita gitu. Nah tadi itu Olive ada tadi nih, gue mau udah mau ngejahit nih tadi ada hubungannya. Jadi tadi Olive tuh mention about mulai investasi itu kan bisa dari 100.000 kan ya kayak dulu kan. Yes. Nah kalau mungkin teman-teman di sini yang nggak tahu mau beli saham apa, di Sukor sekarang di spot udah bisa beli reksadana gitu kan. Gak sosok kaget dulu. I know aku tahu ada fiturnya, aku belum pernah coba loh. Iya. Jadi aku harus coba. Iya, jadi buat teman-teman di sini yang mungkin nggak tahu mau beli saham apa, apalagi marketnya lagi begini kan, jadi bingung juga gitu kan. Ya udah, parkirin aja dulu aset kalian, beli di reksadananya Sukor gitu ya teman-teman. Jadi produk-produk Sukor ya yang bisa dibeli di spot langsung ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya ngomongin tentang produk reksadana Sukor, aku nggak perlu bilang apa-apa lagi, itu udah juara-juara banget gitu ya Sukor ini untuk produk-produk reksadana kan bisa googling sendiri, bisa research sendiri begitu. Jadi istilahnya harus bisa memposisikan diri kita lah ya di beberapa momen-momen tertentu gini ya. Contohnya kalau misalnya kalian kurang berani untuk beli saham dan sebagainya, mungkin bisa parkir reksadana. Tapi kalau misalnya mau mundur lagi, kalau kan mau ke produk-produk investasi yang lain yang lebih cocok sama kalian, ya aku mau fan-fan aja lah ya. Jadi memang setiap orang kan punya tujuannya masing-masing dan punya risk profile juga berbeda-beda. Jadi harus disesuaikan gitu ya, Liv ya, setuju ya?
dan investasi itu kan kayak seni ya Jo sebenarnya ya. Jadi tiap orang itu pasti ya seleranya beda-beda lah istilahnya gitu. Jadi kalau ada teman-teman let's say kayaknya aku tuh belum ready deh, belum siap di saham. Aku lebih prefer reksadana saham deh gitu, atau reksadana campuran atau obligasi gitu ya. Nah itu ya udah fine-fine aja, terserah gitu loh. Maksudnya kita memang sering ngomongin saham, tapi kita tidak mengharuskan teman-teman untuk investasi saham gitu. Karena investasi itu kan balik lagi very personal ya Jo ya, tergantung gue masing-masing, tergantung kesanggupan masing-masing gitu. Jadi jangan sampai kita ngomongin saham, teman-teman yang sebenarnya tidak cocok saham tapi memaksakan diri investasi saham, yang ada nanti malah boncos atau nyangkut kan nggak baik juga sebenarnya gitu. Oke, jadi ini beberapa poin penting ya teman-teman Cuan2pers yang perlu kita ingat bersama gitu kan. Mengingat dari topik kita juga gitu kan, sistemnya udah kembali simetris begitu kan, dan ini bisa menentukan banget lah ya portofolio kita, dan tentunya portfolio kita ini akan menentukan money management kita juga, dan akhirnya tujuan dan kondisi kita juga gitu. Oke, kita lanjut ya. Mungkin sekarang kita mau ngobrolin tentang sektor-sektor nih. Live. Boleh. Ya kan? Gue mungkin mau nanya sektor apa yang menarik, tapi gue mau kayak mungkin sektor favorit gue aja lah kali. Karena teman-teman ini kita semua yang diobrolin kalau misalnya ada mengenai sektor tentang saham, disclaimer ya Liv ya kan? Iya, disclaimer ya. Ini penilaian pribadi sih gitu. Iya kan? Karena kalau misalnya dari pengalaman gue ngobrol gitu kan sama influencer, mereka bisa beda-beda gitu, favorit sektornya apa, ya kan, tanggapan mereka kira-kira yang menarik itu mungkin di sisa akhir tahun ini tuh sektornya ini, gitu kan. Dan juga ada orang yang agresif banget, berani dia milih sektornya A gitu, tapi orang yang lebih safe dia selalu sektornya B aja favoritnya dia kan. Nah, mungkin kalau buat lo nih kira-kira untuk di akhir tahun ini atau mungkin sampai awal tahun depan, kira-kira ada nggak nih sektor-sektor yang bakal jadi juara nih buat lo? Oke, kalau untuk sektor, aku masih suka itu properti. Aku masih suka dari tahun lalu kalau aku masih suka properti. Lalu juga untuk consumer. Gitu, consumer itu aku juga suka sih. Properti dan consumer gitu. Kemarin sebenarnya kalau aku juga suka otomotif tuh aku agak ketinggalan gitu. Jadi karena aku agak ketinggalan, aku mikir deh kira-kira yang masih agak kedampak sama otomotif apa ya gitu. Jadi infrastruktur aku ada megang itu, tapi kalau untuk masuk di sekarang mungkin udah agak-agak setengah jalan kali ya gitu. Nah, aku yang masih oke sih properti sama tadi consumer gitu. Dua itu sih Jo. Oke. Sebelum gua tanya nih kira-kira dari sektor-sektor ini saham favorit lo apa? Gue mau nanya sektor yang menurut lo, buat lo, disclaimer, itu masih kurang menarik lah. Belum dapat panggung kira-kira. Kayaknya sektor ini buat lu nggak dulu deh. Kira-kira tuh sektor apa aja tuh? Yang belum dapat panggung ya? Iya. Sebentar. Apa ya? Kalau menurut lu gimana tentang perdigitalan gitu? Duit lagi kamu akan ngomong itu. Tech gitu kan. Gitu ya, tech mungkin sekarang masih belum ya. Sebenarnya tech itu kan sentimennya tuh gara-gara suku bunga gitu ya. Makanya mereka obat habis gitu. Tapi at the end, balik lagi kita lihatlah bisnisnya seperti apa. Kayak gitu. Jadi bisnis per perusahaannya lah ditinjau lagi. Kayak gitu sih untuk tech. Gitu. Retail, I think juga lumayan oke sebenarnya retail tuh lately belakangan ya. Tapi udah agak tinggi sih. Retail sayangnya ya, ada Asus, ada MAPI, seperti itu. Oke. Ini udah ada yang teman-teman nanya ya, terus aja nanya nih, kita akan udah ada aku save juga ya pertanyaan-pertanyaan ini, kita tanya ini sama Olive. Oke, kalau misalnya nih kan lo tadi mention tentang sektor properti, saham yang menurut lo menarik apa nih? Kira-kira saham yang jagoannya lah dari sektor properti menurut tanggapan lo? Sektor properti sih yang Big Four itu ya, aku suka sih BSD, Ciputra, Pakuwon, Summarecon, gitu. Empat itu aku suka.
Yeah. Gitu. Kalau Kopakuan kan walaupun dia agak beda sendiri ya, karena dia kan banyak kan di recurring income-nya ya di mall-mall ya, gitu. Dan aku lihat juga, maksudnya mall-mall punya Pakuwon itu udah mulai rame, bahkan bisa dibilang kayaknya lebih rame deh daripada sebelum COVID, gitu. Jadi dan tenannya tuh juga full, gitu. Aku lihat kan kalau yang di Jakarta itu ada Kokas, ada Gandaria ya, itu rame sih. Kalau ke sana sih tenannya full, orangnya tuh rame terus dan parkirnya susah banget, gitu. Jadi aku masih cukup optimis sih melihat kondisi lapangan seperti itu dengan kedepannya Pakuwon, gitu. Nah, tapi kan Pakuwon juga banyak properti itu di Surabaya nih. Sadly aku tuh nggak bisa tinjau langsung, nggak tahu nih market di sana seperti apa. Jadi cuman bisa baca report dari Pakuwon. Tapi by report sih mereka klaim penjualannya bagus-bagus ya, gitu. Oke, ya setuju sih ya kalau misalnya untuk sektor properti itu kemarin gue juga sempat bahas sih. Kayak kalau misalnya lihat dari data ekonomi gitu kan, inflasi turun ya kan, dan juga tentunya harusnya kekuatan beli ya, purchasing power-nya masyarakat juga harusnya kan lebih membaik dan sebagainya begitu kan. Dan juga kemarin gue ada data tentang penjualan rumah dan sebagainya itu ada kenaikan. Gitu kan. Jadi mungkin menurut gue sektor properti udah mulai mengarah ke sana sih, mulai mengarah kayaknya bakal menarik. Dan tentunya kan kita kalau misalnya investasi di saham kan maunya sebelum naik gitu kan. Betul. Ini cuma sabar-sabaran nunggu nih, kayak aku tuh udah punya properti di akhir tahun lalu. Lumayan lama ya. Astaga, 9 bulan lebih Jo aku megangnya. Gitu. Hampir setahun. Sabar. Oh iya. Sabar. Gitu. Dan orang Indo tuh kayaknya tuh sebenarnya duitnya tuh banyak gitu loh, dan mereka kayak masih bisa beli kendaraan, masih bisa beli apa tuh namanya properti gitu ya. Itu sih. Kayaknya harusnya keluar nggak sih nanti data di Gias itu kan kemarin tuh kelihatan nggak ya nanti mungkin dari data penjualan mobil dan sebagainya juga mulai akan kelihatan sih. Iya, Gias tuh kemarin kan ramai banget. Aku kesana 2 kali lah kayak gitu, dan itu benar-benar full. Ya. Beli berapa mobil? Jalan-jalan doang, saking bosannya aku ngapain ya Gias deh. Itu ramai banget sih Gias. Kesempet kesana nggak Jo? Sempet. Sekali, gue sekali aja, iya. nggak 2 kali. Oke. Itu nice info banget ya. Iya. Iya, jadi ya itu ya teman-teman ya, kalau misalnya kita mau melihat sentimen dan juga tentunya harus melihat data juga ya di Indonesia itu kayak gimana. Salah satunya sih kalau gue ngelihat sektor-sektor itu bakal booming atau nggak dapat panggung, semuanya sih ngeliat dari data-data itu ya. Kalau dari rumah properti ya data penjualan, kita sektor otomotif ya kita perkembangan penjualan mobil juga ya, apalagi kan biasanya acuannya itu dari COVID gitu ya, Liv ya kan. COVID kan semuanya biasanya kan di bawah gitu ya kan, terus sebenarnya udah mulai naiknya nih kan, mulai dilihat biasanya gue ngeliatnya gitu sih. Oke. Gitu. Iya. Oke, tadi lu bilang satu lagi sektor retail ya. Retail apa? Retail consumer aku juga suka. Kalau retailnya agak unik sebenarnya Jo. Kalau retail itu yang perform itu retail untuk kelas atas. Kalau kamu lihat ya, kalau lihat itu retail kelas atas nih, misalnya kayak Mapi, Era, gitu-gitu deh. Yang retail kelas bawah kan identiknya biasanya sama Rals ya, itu tuh nggak kemana-mana gitu. Nah, kita bisa lihat nih sebenarnya ada gap-nya lumayan gitu ya antara ekonomi kelas atas dan kelas bawah gitu. Tadi aku juga lagi baca berita bahwa sebenarnya karena itu salah satunya adalah faktor upah. Upah kita tuh sebenarnya naiknya nggak terlalu signifikan sih, bisa dibilang gitu by data ya. Tapi harga barang-barang kebutuhan itu naiknya melebihi presentase kenaikan upah gitu. Makanya untuk kelas masyarakat kelas C dan D itu memang agak struggling lah. Seperti itu. Jadi yang running tuh ekonomi ke atas. Jadi kayak apa sih, kayak huruf K lah gitu. Oke. Ya. Jadi itu beberapa insight ya dari Olive ya teman-teman ya. Semuanya balik disclaimer. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi sektor properti dan juga retail consumer ya, bisa dibilang cukup menarik begitu kan teman-temannya, atau bisa dibilang juga akan menarik gitu, apalagi dengan mungkin adanya pemilu dan sebagainya. Biasanya kan mulai ada sembako dan sebagainya, mungkin itu
salah satu sentimen, tapi tetap ya teman-teman itu nggak bisa menjadi satu-satunya hal. Nggak bisa menjadi satu-satunya hal yang kita gunakan ya untuk melakukan analisa. Tentu ini kan hanya penambah aja ya, tapi tetap harus melakukan analisa masing-masing ya. Do your own research. DIY ya itu, Dior. Oke, lanjut ya. Kita coba sambil lompat-lompat aja kali ya, Olivia. Ini ada dong pertanyaan. Tadi yang nanya tentang BBNI. Gimana tuh? BNI ya. Kenapa yang BNI lagi naik ya 2 hari ini? Ya tadi pokoknya ada yang nanya BBNI. BBNI. Ada yang nanya BNI gitu. Aku lihat sih ngejar ya, karena BNI selama ini kan yang ketinggalan nih dibanding 3 lainnya. Gitu. Ngejar aja sih. Resultsnya juga oke, udah keluar resultsnya. 5 hari terakhir kalau dilihat naik ya, BNI ya. 4,9%. Iya, tapi kalau Jo lihat BNI itu kan cukup ketinggalan kalau dibanding kayak BCA, Mandiri, BRI. Jadi kan naiknya udah dari kapan tahu ya. Gitu. Jadi ya mungkin dapat flow-nya aja sih. Ya. That's it. Kalau misalnya gue tanya dari Big Four ini, favorit lo yang mana? BCA, BRI. BCA sih. BCA, BRI lah 2 itu. Yang mana yang sekiranya pas, sekiranya boleh masuk lagi. Tapi kan masih pada tinggi-tinggi banget ya, aduh. Belum rela gitu beli di harga sekarang tuh. Oke, lanjut ya. Thank you, Olive, untuk jawabannya. Ini kita lagi next. Tadi dia nanya nih. Ini baru dapat yang BBNI. Tadi ada yang nanya, ini aja deh. Tadi ada beberapa yang nanya tentang sektor batubara sih. Iya. View lu ada nggak kira-kira ngeliat batubara in general? Batubara ya? Untuk sektor batubara sih, mungkin lagi pada mengharapkan apakah akan terjadi rally seperti tahun lalu gitu ya batubara. Kok menurutku kalaupun rally, maksudnya kalaupun naik tidak akan sespektakuler tahun lalu di mataku sih gitu ya. Karena tahun lalu itu kan benar-benar sesuatu yang kita pun juga kaget gitu. Maksudnya bisa lari sejauh itu batubara kan. Karena ada krisis segala macem lah gitu ya, krisis energi gara-gara perang Rusia gitu. Nah, pertanyaannya kan apakah akan balik lagi atau enggak gitu ya. Kalau balik lagi pun kita kan nggak tahu kapan, istilahnya gitu. Nah, balik lagi kalau tentang kebutuhan batubara itu seperti apa, tentang konsumsi batubara itu seperti apa, itu pertama, itu kan balik lagi ke ekonominya, runningnya kayak gimana gitu. Nah, China ini kan udah mulai buka nih ya. So, kalau China udah mulai buka, manufaktur udah jalan gitu, kita expect konsumsi batubara juga akan naik, akan meningkat. Seperti itu. Gitu sih, Jo. Dan juga untuk mungkin listrik ini ya, green energy ini ya, harus kendaraan listrik gitu ya. Apakah ini solusi gitu menurut aku? Sebenarnya kayak cuma mindahin doang sih gitu. Jadi toh kita masih produksi listrik dari fossil fuel kan gitu. Dengan semakin tinggi, semakin banyak kita konsumsi listrik, ada kendaraan listrik ya, kita juga konsumsi fossil fuel itu semakin banyak gitu. Karena ya balik lagi lah, maksudnya green energy emang baik memang, tapi ujung-ujungnya kan ya yang masuk budget yang mana, intinya kan gitu kalau bisnis biasanya kan ujung-ujungnya duit lah, yang mana yang bisa ngasilin profit lebih untuk perusahaan gitu. Oke. Thank you, Liv, untuk jawabannya. Gue setuju ya, jadi memang kalau misalnya dibilang untuk sektor batubara, ini pendapat gue aja sih, mungkin gak spektakuler seperti yang kemarin, tapi mungkin akan mulai dapat panggung sih, karena kita kalau dibilang juga udah mulai mendekati musim dingin juga gitu kan, dan biasanya banyak kebutuhan gitu kan akan batu bara. Dan salah satunya kalau nggak salah gue sempat lihat berita kemarin di Eropa, kalau nggak salah di Prancis atau di mana, di Eropa itu kan udah mulai nggak boleh pakai batu bara, tapi malah dibuka lagi gitu loh, bisa penggunaan batu bara karena untuk mengurangi penggunaan listrik mereka lah supaya nggak mati or something like that gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang mungkin ada sih beberapa sentimen yang akan menggerakkan lagi sih batu bara ini, karena kebutuhannya juga kelihatannya akan lebih besar lagi gitu kan, mendekati musim dingin. Tapi ya setuju sih nggak akan seperti kayak kemarin sih. Iya, demand gitu.
masih ada juga kan, tapi balik lagi harga batu bara acuan udah nggak kayak tahun lalu lah. Benar. Walaupun memang pas ASP-nya pun tidak setinggi tahun lalu gitu. Paling masih di 100-an something deh, aku lupa berapa gitu. Tapi kan ya balik lagi udah agak beda nih kondisinya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman jangan expect misalnya beli let's say contoh ya PTBA di harga 2.900, terus teman-teman expect nanti naiknya ke berapa 5.000, 6.000 gitu ya. Nah itu balik lagi nggak sespektakuler itu menurut aku. Gitu. Kalaupun naik ya kita nggak tahu kapan bisa sejauh itu. Setuju. Oke, ini buat teman-teman tadi yang nanya tentang batu bara ya sama coal udah dijawab nih sama Ci Olive. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya tadi mengenai MIDI. MIDI ya. Iya, gimana nih? Sektor yang lo mention juga kan ya masuknya. Hari ini turun. MIDI. Alfa MIDI ya, Alfamart ya. Ya masih saudaraan lah ya di mata aku. Saudaraan. Nah, kalau AMRT sahamnya gue. Oh, saham andalan ya Joy? Alvaria. Iya dong. Sebenarnya agak menarik sih aku lihat dua ini ya gitu. Maksudnya AMRT ini yang menurut aku tuh kayak kita tuh nggak expect saham ini bakal naik segitu tinggi gitu loh. Aku tuh nggak expect ya. AMRT loh, maksudnya sebuah minimarket gitu ya. Tapi mungkin aku mulai mengerti ya kenapa saham ini kan bergeraknya lebih dulu ya daripada mungkin ada berita atau ada sesuatu gitu ya. Mungkin aku udah mulai mengerti orang-orang tuh kayaknya sekarang lebih nyaman mereka berbelanja di minimarket deh Jo. Gitu. Jadi aku ngerasa kayak maybe that's why saham AMRT tuh naiknya rally-nya bisa segini tinggi gitu dibanding mereka let's say ke supermarket yang lebih besar gitu kali ya. Pertama mungkin karena lebih ringkas as in jaraknya lebih dekat dengan rumah, lalu kondisi toko yang lebih kecil, jadi nggak pusing cari barang, nggak buang-buang waktu lah gitu sih. Jadi mungkin aku lihat di situ ya, gitu. Kalau Alfa MIDI ini, bentar ya, MIDI, masih MIDI. Tapi jadi aku jujur MIDI sih. Kenapa Jo? Jadi mungkin mau nambahin dikit, bener ya, jadi orang-orang lebih suka ke convenience store kan, bisa dibilang ya, kalau bisa Alfamart, karena kemarin tuh gue sempat dengar ada seminar, jadi memang kalau consumer behavior dari orang itu, awal mulanya itu memang dari toko-toko yang besar, tapi itu berubah patternnya. Jadi dari mulai convenience, terus mulai yang ke arah special store, akhirnya online. Sekarang kan, gitu kan. Karena orang udah mungkin males aja kayak ke toko yang besar, kecuali memang kebutuhan yang dia cari sih, tapi kan jarang. Biasanya yang kita butuhkan daily itu kan semuanya ada di convenience store begitu. Jadi ya mungkin udah mulai ada shifting aja sih dari behavior consumer gitu kan, dan akhirnya mungkin ada dampaknya juga sih buat perusahaan-perusahaan seperti Alfamart, Alfamidi gitu kan dan sebagainya. Iya benar tuh katanya juga tuh karena banyak outlet terus dekat sama rumah. Iya benar. Jadi ngapain gitu loh jauh-jauh kalau emang nyarinya itu cuma kayak tolak angin gitu kan. Bukan sido ya, ini bukan ini, tapi maksudnya contoh gitu ngapain jauh-jauh dicari kalau misalnya ada yang deket gitu. Benar. Jadi kalau gitu. MIDI balik lagi, MIDI ini kan juga ada Lawson ya. Yang baru itu kan. Itu salah satu store favorit aku kalau lagi break kerja itu Lawson. Suka jajan. Menurut aku cukup menarik sih. Maksudnya dia udah sudah berekspansi lah. Dia udah buka gerai Lawson gitu. Karena memang marketnya lagi hype banget nih si Lawson ini. Gitu. Jadi menurut aku kalau besok kakak ide gitu ya. Waduh, gimana tuh? Aduh, jangan ya guys. Itu nggak ada, emang lagi tolak angin aja udah umur sih, jadi belinya begitu. Nah, balik lagi kalau MIDI ya, aku sih to be honest, aku jujur belum baca LK-nya sama sekali. Maksudnya gimana kontribusinya si Lawson ini, atau dia lebih besar di Alfa MIDI-nya sendiri gitu. Nah, Alfa MIDI sendiri pun itu kan bisa dibilang kelasnya di atas Alfamart lah.
gitu, dan bisa dibilang cukup segmented gitu. Sebenarnya dulu ada satu Alfamidi di dekat rumah aku tapi tutup karena kayaknya orang-orangnya kurang bukan marketnya di situ lah, simpelnya kayak gitu. Jadi orang-orang lebih belanjanya ke Alfamart gitu, mungkin karena harganya lebih murah, promonya lebih banyak, seperti itu. I see. Ini ada pertanyaan penting nih, Liv, dari Handi Irawan. Handi Irawan ini sepertinya dari namanya cukup terkenal ya. Jadi perlu kita ini, Olive besok yang arah apa? Nah ini pertanyaan terakhir kali ya. Kira-kira yang arah besok apa nih? Orang-orang sering tanyakan ya. Pertanyaan yang paling pentingnya ini dari semuanya ya nggak sih? Kalau aku tahu yang besok arah itu apa, aku udah cairin semua uang aku masukin situ aja, pokoknya kayak gitu. Please sih butuh cuan katanya. Ini semuanya butuh cuan juga nih ya. Iya nih, aduh market lagi gini ya, sabar-sabar ya guys. Oke. Mungkin satu lagi deh, ada yang nanya tentang SMGR nih, Liv. Oh, semen ya? Ini juga menarik. Semen ini. Di Medan ada supermarket udah lama tutup karena Alfamart juga. Nah iya benar ya, jadi memang semuanya itu juga baik lagi ke kompetisi ya teman-teman. Iya. Itu sebenarnya to be honest, it takes time loh. Untuk aku mikir tuh kayak kenapa AMRT tuh naik segitu tinggi gitu. Aku sampai kenapa ya, sampai until recently aku baru ngeh, oh ternyata memang sudah shifting nih behavior belanja kita. Iya. Tuh. Oke. Ya teman-teman nih ada yang cuan besok ARA. Ini kayaknya baik banget nih ya teman-teman kita yang tahu kapan ARA, kapan ARB. Jadi aku mau ngajak nih teman-teman untuk ikut Sukor Trading Competition. Nah. Ya kan? Gunakan ini kan semua kehebatan kita semua yang ada di sini untuk mengikuti trading competition ya teman-teman ya. Kalau mau daftar bisa ada di bio-nya, IG-nya Sukor Sekuritas. Ya teman-teman ya jangan ketinggalan karena hari terakhir pendaftaran itu hari Jumat. Oke. Ya. Gimana nih menurut lo SMGR? Iya, semen. Kalau misalnya semen gimana nih dengan keadaan kita sekarang? Kira-kira menarik nggak ya? Atau tidak? Atau malah kebalikannya? Kalau misalnya hari ini sih 2% ya. Wow. Hampir 3 loh. SMGR ya mungkin apa ya? Benar ya hari ini ya SMGR ya. Iya sebenarnya kalau dari LK-nya pun ya oke lah, termasuk dari pendapatannya sih oke ya, laba sebelum labanya pun sebenarnya ada penurunan dikit gitu ya. Maksudnya untuk SMGR ini kan kalau dibilang biasanya sentimen SMGR itu kan sentimen harga call tinggi lah, harga call rendah lah gitu. Tapi kalau kita lihat sendiri sebenarnya SMGR ini ada harga teman lah bisa dibilang gitu untuk COGS-nya. Kalau aku lihat SMGR itu sebenarnya balik lagi ke quantity sama harga sih Jo, jualan semen itu. At the end of the day kan. Balik lagi ke situ. Mungkin ya pick up-nya di konstruksi kalau lagi banyak pembangunan sama properti gitu, either those two sih gitu untuk SMGR. Tapi dari kemarin sebentar ya, dia mulai pick up tuh dari bulan lalu sih, tiba-tiba ada flow yang cukup menarik di saham-saham semen ini gitu. Tapi until today aku belum dapat sesuatu yang greget banget yang pasti untuk SMGR ini gitu. Oke. Gitu. Tapi flow-nya menarik lah, bisa dipantau lah. Bisa dipantau dulu ya. Ya. Thank you banget Liv ya untuk jawabannya mengenai SMGR ya. Jadi teman-teman aku mau ingetin sekali lagi kita ada trading competition nih. Handi Irawan nih ya udah bilang untuk ikut trading competition ntar 10 pendaftar pertama bisa live trading bareng di Hot Community ya teman-teman ya. Nah. Jadi kalian tahu nih kan gimana eksklusifnya nih Hot Community ini begitu kan. Dan ini dikasih secara cuma-cuma buat 10 pendaftar pertama yang tentunya bisa memberikan benefit nih buat kalian di dalam 1 bulan perjalanan trading competition ini. Ya, hadiah totalnya itu 300 juta, tapi on top of that masih banyak lagi hadiah dari komunitas-komunitas saham dan juga dari business merchants partnership sama Sukor Sekuritas. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Tadi ada yang chat juga nih di komen bilang mana nih? Semoga saya menang katanya. Iya. Sukses ya buat teman-teman yang udah
daftar, yang belum jangan ketinggalan, ingat hari Jumat terakhir. Oke, mungkin itu aja Liv buat malam hari ini. Gue mau say thank you lagi ya buat waktu lo udah mau disempetin supaya bisa ngobrol-ngobrol sama Cuan Troopers. Nanti mungkin kita ketemu lagi ke depannya, ngobrol-ngobrol lagi topik-topik seru lainnya, oke? Pasti dong. Oke Liv, thank you ya. Pamit dulu ya semuanya ya. Selamat malam. Bye-bye.